Ya, baik ya, kita langsung masuk materi ya. Yang ini tentang multiple criteria decision making dengan algoritma Electre ya. Atau kalau bahasa aslinya tuh elimination at choice traduction la réalité. Ya. Nah, metode Electre ini merupakan metode sistem pendukung keputusan yang berbasis multi kriteria. Ya. Dan ini digunakan untuk melakukan penilaian ya dan perankingan berdasarkan kelebihan dan kekurangan melalui perbandingan berpasangan pada kriteria yang sama. Ya. Nah, untuk Electre ya oleh si Janko dan Bernoulli ya itu dikatakan sebagai salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria ya berdasarkan pada konsep outranking ya dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Jadi kalau metode Electre ini ya bisa digunakan pada kondisi di mana alternatif yang sesuai dapat dihasilkan. Nah, ini beberapa definisi juga yang dikemukakan oleh Kusuma Dewi ya, karena beberapa alternatif itu dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriteria melebihi atau dibandingkan dengan kriteria dari alternatif lain atau sama dengan kriteria lain yang tersisa. Nah, oleh Kusuma Dewi juga melanjutkan bahwa Electre ini digunakan untuk kasus-kasus dengan banyak alternatif, namun hanya sedikit kriteria yang dilibatkan. Jadi ini kasusnya cocok untuk yang alternatif pilihannya banyak, ya alternatif pilihannya banyak dengan sedikit kriteria. Jadi oleh Kusuma Dewi ini. Nah, algoritma Electre-nya ini hampir mirip dengan beberapa algoritma yang sudah ada ya. Yang selalu dimulai dengan normalisasi matriks keputusan. Ya, jadi di langkah pertama Anda melakukan normalisasi matriks keputusan. Ya, dalam prosedur ini setiap matribut diubah menjadi nilai yang comparable. Ya. Di Rij sama dengan Xij dibagi dengan akar dari Xij kuadrat. Ya. Kemudian pembobotan pada matriks yang telah dinormalisasi. Jadi yang matriks yang sudah dinormalkan itu kita kalikan dengan bobot. Ya. Jadi setelah dinormalisasi, setiap kolom dari matriks R dikalikan dengan bobot. Ya. Sehingga menjadi nilai yang seperti matriks yang seperti yang di atas, yaitu matriks V. Ya. Nah, setelah kita menentukan matriks hasil pembobotan ya dari normalisasi dengan bobot, maka kita menentukan concordance dan discordance set. Ya, jadi kita harus menentukan concordance dan discordance set. Ya. Nah, untuk setiap pasang dari alternatif K dan I, ya K dan I itu di mana K tidak sama dengan I, ya kumpulan kriteria dibagi menjadi dua subset, yaitu concordant dan discordant. Ya. Untuk concordance, ya, saya buat dalam variabel C, ya. Ini akan bernilai J, ya, kalau VKJ-nya lebih dari VIJ, V1J. Ya. Sebaliknya, komplement dari subset discordant adalah yang J, ya, kalau VKJ-nya kurang dari LJ, ya. Nah, untuk langkah berikutnya adalah kita menghitung matriks concordance. Ya. Matriks concordance itu dihitung dengan cara seperti ini. Ya. Kemudian kita menghitung matriks discordant. Ya. Discordant itu dengan mengambil nilai maksimum, ya, nilai maksimum dari yang kita dapatkan dari discordant dan concordance. Ya. Jadi yang kita pakai di sini. Kemudian setelah kita dapat yang matriks discordant, itu baru kita menghitung matriks dominan concordance. Yang matriks dominan concordance ini kita simbolkan dengan matriks F, ya, yang dibangun dengan bantuan nilai threshold. Jadi sebelum mendapatkan matriks ini, kita harus hitung dulu nilai threshold dari concordance dan nilai threshold dari
diskordan ya. Nanti dua-duanya juga kita hitung ya. Baru kita bisa mendapatkan matriks F. Nah ini. Jadi kalau untuk yang matriks dominan discordant atau matriks G, maka kita juga harus menghitung threshold dari discordant ya. Jadi ini harus kita hitung semua. Sehingga bisa kita dapatkan matriks dari G. Nah, setelah sudah dapat semua, ya, baru Anda menentukan agregasi dominance matrix. Ya, agregasinya itu berdasarkan matriks E dan matriks ini ya, F dengan matriks G. Ya, jadi hanya kita dapatkan dari sebuah matriks baru yaitu E, ya, sama dengan F kali G. Nah, kemudian kita mengeliminasi alternatif yang less favorable, ya. Jadi nanti hasilnya itu adalah berupa perbandingan alternatif ya. Jadi hasilnya akan lebih mendapatkan banyaknya perbandingan alternatif ya. Jadi yang kita ambil adalah yang nilainya 1 ya. Ini. Nah, ini kita ambil contoh kasus ya. Nanti dengan Excel-nya kita coba. Jadi ini kasus yang sama dengan yang dulu ya, yaitu kita mencoba mencari alternatif pilihan ya dari 3 lokasi untuk membangun gudang. Ya. Nah, ini ada 5 kriteria yang dipakai, C1 sampai dengan C5. Ya. Kemudian rating kecocokan setiap alternatif, ya sudah kita ambil nilainya. Ada bobot dari 1 sampai dengan 5. Kemudian rating kecocokan juga sudah kita tentukan dari rating 1 sampai dengan 5 juga. Ya. Nah, ini adalah tabel rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, ya sudah kita masukin nilainya. Nah, dari nilai ini yang akan kita coba hitung untuk mendapatkan mana sih alternatif yang akan kita pilih, ya, menggunakan algoritma Electre. Ya. Nah, setiap hasil nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan, ya. Nilai terbesar adalah yang terbaik. Maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan. Jadi di case ini dianggap semuanya adalah atribut keuntungan. Ya. Ya. Pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi. Nah ini bobotnya misalkan 53442 ya. Kemudian matriks keputusan yang tadi itu kita jadikan dalam bentuk matriks seperti ini. Ya. Jadi matriks X. Ya. Nah, langkah awal di Electre adalah kita melakukan normalisasi. Ya. Jadi kita melakukan normalisasi sehingga perhitungannya didapatlah matriks R seperti di bawah ini. Ya. Ini adalah matriks R. Ya. Kemudian setelah kita normalkan, itu langsung kita kalikan dengan bobot, dengan W. Jadi ini harus kita kalikan dengan W. Ya. Sehingga dapatlah matriks seperti ini. Ya. Itu ya. Nah, kemudian kita tentukan matriks concordance dan discordance dari indeks. Ya. Jadi pertama kita hitung dulu yang concordance dan ini kita bandingkan dari atribut 1 dengan atribut yang lain. Ya. Jadi ini berdasarkan alternatif ya. Jadi berdasarkan alternatif. Jadi semuanya kita bandingkan ya, semua alternatif kita bandingkan dari sebuah kriteria. Kita bandingkan semua. Kemudian nanti disordernya adalah kebalikan dari yang concordance. Jadi ini lawan dari disorder adalah concordance. Kemudian kita hitung matriks concordance dan discordannya. Jadi menghitung matriksnya, yaitu dengan menghitung jumlah dari bobot. Ya, hitung jumlah bobotnya. Jadi kalau dilihat nih C12, ini kalau kita lihat di sini, ya, C12 itu himpunannya didapat 1, 2, 3, 4, 5. Artinya W1, W2, W3, W4, W5 itu ada. Ya, sehingga kita totalkan aja total dari yang muncul. Ya. Nah, ini akan muncul di sini. Jadi totalnya 18.
Dan kemudian kita susun ke dalam matriks ya. Jadi yang di bagian ini tetap dibuat ini ya, strip ya. Jadi tidak ada nilainya untuk bagian tengah. Nah, setelah ini nanti baru hitung matriks disordered ya, menggunakan fungsi maksimum dan sebagainya. Ya, nanti kita coba dengan Excel ya, lebih gampang. Ya, kemudian kita hitung matriks dominan concordance ya, yaitu dengan menghitung nilai threshold. Nah, nih, nilai thresholdnya harus kita cari dulu, baru dapatlah matriks concordance ya. Kemudian hitung juga nilai threshold D ya, sehingga dapatlah matriks G ya. Nanti setelah F dan G-nya sudah dapat, baru kita kalikan dua-duanya. Tinggal dikalikan. Nah, sehingga dapatlah matriks E. Nah, matriks E ini adalah tinggal hubungkan aja. Ini A1, A2, A3. A1, A2, A3. Ini A2. Nih. Ini A3. Berarti A3 dengan alternatif kedua. Ya. Jadi alternatif ketiga lebih dipilih dibandingkan yang alternatif kedua. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, alternatif ketiga lebih baik dari alternatif kedua. Ini kalau Anda lihat dari tabel ini matriks ini ya. Nanti kita sampai koreksi ya, apakah di modul ini ada yang keliru dihitung ya. Nah, ini gambarannya untuk elektrik. Nah, sekarang kita coba selesaikan ya dengan Excel ya. Jadi saya pakai Excel aja nih. Ini saya copy. Kemudian kita jalankan Excel. Kita copy. Oke. Ini adalah datanya ya. Langkah awal di Elektre adalah normalisasi ya. Jadi kita normalisasi. Ini saya copy dulu ininya. Jadi langkah awal, langkah 1, normalisasi. Ini boleh saya gedekan sedikit. Oke, ini ya. Jadi kita menormalkan matriks yang ini. Oke. Biar enggak kerap. Ini jadi matriks R. Ini saya buang. Ini jadi RIJ. Nah, RIJ ini untuk normalisasi ya di Elektre itu menggunakan persamaan ini. Nah, ini. RIJ sama dengan XIJ, berarti ini XIJ, masing-masing XIJ, dibagi dengan XIJ kuadrat. Nah, ini kan kuadrat nih, berarti kita bisa kalikan dengan ini juga ya. Ya. Jadi ini bisa kita hitung. Jadi ini caranya ya, Anda bisa menggunakan SQRT ya, square root ya, dari XIJ ya, kita bagi dengan, nah ini merupakan total ya, merupakan total dari ini kan, total dari XIJ kali XIJ ya. Maka ini saya bisa menggunakan sum product ya. Lebih gampang saya menggunakan sum product. Sum product dari ini kita kunci dikalikan dengan sum product ini juga. Kunci juga. Sehingga dapatlah nilai ini. Kalau kita kecilkan desimalnya 4 angka di belakang koma aja ya. Ini. Ya, seperti ini ya hasilnya ya. Ini adalah Pak, hasil mau dari tanya, Pak. ya.
itu yang dinormalisasinya kan RIJ sama dengan XIJ bagi Iya, akar XIJ kuadrat kan, Pak? iya. Nah. Kok XIJ-nya termasuk dibagi di XQRT-nya juga, Pak? Oh, ya, 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 ya. Di luar ya. Sorry, sorry. Oke, oke, oke. Oke, oke, oke. Betul. Terima kasih ya atas masukannya. Oke, oke. Keasikan tadi. Oke, ini yang betul ya. Betul, betul. Oke ya, ini ya. Jadi XIJ dibagi ya, akar. Ya, tadi saya keliru ya, keliru ngambilnya. Ini bisa kita cek ya hasilnya. Kalau dilihat dari contoh, ini ya, 0,5657. Nah, ini lain nih hasilnya. Kita lihat dulu di sini. Wah, ini nilainya dia agak lain. Kalau kita tidak percaya ya ini kita bisa coba sendiri ya. Misalnya apakah dengan sum produk sama gitu ya. Jadi kita coba aja dengan cara ini, cara panjang ya. Kalau misalnya Anda mau coba ya, ini kan kita kuadratkan ya. Jadi ini kita kuadratkan ya. Kita kuadratkan semua. Kemudian ini kita jumlahkan. Jumlahkan ini. Nah, ini 75 ya. Nah, sehingga untuk nilai ini ya, ini anggap aja dengan cara yang panjang ya, saya taruh di sini ya. Ini sama dengan nilai C1 ya. Di sini A1 C1 dibagi dengan SQRT dari 75. Ya. Ini kita kunci. Kunci yang kolom ya. Kunci kolom ya. Oh. Ini untuk yang baris pertama. Yang ini untuk yang baris kedua. Nah, nih, saya masih belum perbaiki ini nih. Jadi yang perbaiki yang ini kita gunakan yang ini, yang kedua ya. Atau lebih gampang saya ini jadikan barisnya kita tidak usah kunci. Oke, jadi ini ya. Tarik, bawahnya nanti berubah. Nah, sehingga ini hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini yang cara langsung pakai sum product ya. Ini yang pakai sum product. Yang ini yang menggunakan cara panjang ini. Jadi kalau ada yang mau coba ini silakan ya, dua-duanya boleh ya. Ini sama ya. Jadi bisa menggunakan kedua cara ini untuk melakukan normalisasi ya. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua ini adalah pembobotan matriks ya. Jadi kita tambahkan ini pembobotan matriks ternormalisasi. Caranya adalah kita mengalihkannya itu dengan matriks bobot. Ya. Jadi matriks bobotnya kita buat ke dalam susunan seperti ini. Jadi ukurannya 5x5 ya. Saya buat aja gini. Ini nilainya 0 semua. 5, 3, 4, 4. Ini adalah matriks W ya. Nah, kemudian hasilnya ya itu kita simpan sebagai variabel V ya. Kita kasih nama V. IJ lah ya. Kita buang. Jadi hasilnya dari mana ini?
Ya, tinggal kita ini kalikan dengan ini gitu ya, dikalikan dengan ini dan seterusnya. Ya, ini bisa kita kerjakan dengan M mol ya. M mol dari ini ya dengan ini. Ya, caranya Anda tekan Ctrl Shift Enter ya. Nah, ini saya ulang lagi ya. Jadi Anda bisa gunakan perintah. Jadi ini kita blok dulu ya, karena kan kita mau jawab semua nih. Ini kita blok. Ya, usahakan yang putih di sini. Kemudian Anda tekan sama dengan M mol. Ya. Matrix multiplication ini Anda blok. Ya. Ya, blok matriks yang pertama ini R kita kalikan dengan V, V. Ini. Kemudian tutup. Nah, jangan langsung enter. Kalau langsung enter, jawabannya cuma satu di atas. Jadi agar bisa terjawab semua, Anda tekan Ctrl Shift, ya, jangan dilepas ya, Ctrl Shift, baru enter. Nanti akan hasilnya muncul semua. Sini. Nah, ini adalah untuk perkalian matriks. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghitung concordance ya. Jadi menghitung concordance, menentukan himpunan concordance ya. Jadi langkah 3 menentukan himpunan concordance. Ya. Nah, untuk yang menentukan himpunan concordance ini kita harus buat dulu yang apa tuh variabelnya C11. Ini saya susunnya gini aja, C11, C21, C31 ya. Nanti tujuannya adalah untuk mengisi sebuah matriks ya. Nah, tujuannya untuk mengisi matriks seperti ini. Di sini ada C11, C21, C31, C13 nih, C12. Nah, seperti ini maksudnya. Ini saya susun dulu. C21. C-nya dikecilkan aja ya. C22, C23, C31, C32, C33. Oke. Nah, sekarang untuk nilai concordance-nya ya. Saya copy aja. Gampang lihatnya. Nah, nilainya akan bernilai J, ya, akan bernilai J jikalau VKJ-nya lebih dari VIJ. Nah, ini nilainya. Jadi nilai V ini kita bandingin semua nih. Ini kita bandingin. Kita bandingin semua. Kalau VKJ-nya itu lebih dari VIJ, ya, berarti yang C di ini kita bandingkan dengan yang C2, ya, maka nilainya apakah sama dengan apa ya? Kalau ada berarti nilainya adalah 1 gitu loh. Nah, lebih gampang gitu kalau saya buat ini. Jadi ini saya kalau di sini kan dia bentuknya himpunan ya 1 2 3 4 5 ya. Jadi ibarat kolom ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, biar nggak bingung, ini saya tambahkan indeks. Ya, jadi ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini nama kolomnya aja. Nah, jadi maksud saya gini, kalau di algoritma ini dia ada mendapatkan suatu himpunan. Jadi kalau misalnya, oh himpunan ini ada, berarti saya tulis 1. Jadi kalau tidak ada, dia 0. Nah, gitu. Jadi tujuannya kayak gitu. Jadi lebih gampang saya buat kayak gini. Jadi if ya, V ini kita buat lebih dari ini. Nah, ini yang kita kunci adalah yang baris. Ya, jadi saya hanya kunci barisnya. Ya, maka nilainya 1. Kalau tidak, nilainya 0. Sehingga dapatlah ini. Maka yang nomor 1 ini, untuk kolom ini, nilainya 1 semua. Artinya, kalau saya terjemahkan, ini artinya himpunan 1,
2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kedua, ini saya buat bandingan lagi. If yang kedua ya, yang kedua dengan satu. Ya, jadi kita bandingkan dengan yang ke satu. Kita kasih dolar. Nah, ini. Nah, ini nilainya 0 ya. Tarik. Kemudian yang ketiga, oh ini susunannya saya masih yang ini ya. Seharusnya saya susunnya itu berdasarkan yang kolomnya ya. Ini satu-satu dan seterusnya ya. Berarti terbalik saya susunnya nih. Ini 1,3 nih seharusnya. Tuh saya keliru di sini. Ini 1,2, oke. Ini yang 1,3. Nah, ini udah betul, bawahnya udah betul nih. Sekarang tinggal lagi yang ini, yang ketiga, if yang ketiga lebih dari dengan yang pertama, ya. Nah, ini kita kunci juga yang pertama, kunci barisnya. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Kalau yang dua, ini sama nih, if ya, yang kedua, ya, kita bandingin dengan yang pertama, ya, lebih besar sama dengan yang pertama. Maka nilainya 1. Kita pindahkan dulu. Oh, ini 21 dah. Ya, sorry. Ini 21. Ini mulai dari 20. Nah, ini terbalik ya. Oke. Nah, ini. Kalau yang ini, walaupun tidak dipakai ya. Kalau dia nilainya sama, itu tidak dipakai ya. Jadi yang satu-satu nanti tidak dipakai. If 2 ya, lebih besar dari yang kedua, ini kita kunci yang baris 21, 1, 0. Ini harus teliti ya. Kemudian if yang ketiga, kita bandingkan lagi dengan yang kedua. Ya. Kalau yang ini yang ketiga, if yang ketiga, yang pertama ya, dia dari yang pertama ya. Kita bandingin lagi dengan yang ketiga. Nah, gitu. Ini if yang kedua, kita bandingin dengan yang ketiga. Kemudian yang terakhir, if yang ketiga bandingin dengan yang ketiga. Oke, jadi ini udah dapat hasilnya ya. Oke, ini adalah matriks himpunan konkordansnya. Jadi kita sudah dapat konkordansnya. Sekarang tinggal kita hitung apa diskordannya. Berarti kebalikan dari yang tadi ya. Jadi kita harus menghitung yang kebalikannya. Ini saya buang dulu. Ini sama ya caranya ya. Saya copy, pindahkan ke sini. Ini jadi D11, D12, D13, D21, D22, D23, D31, D32.
D33 misalnya. Saya buang semua. Nah, ini tinggal kita ambil logikanya. Logikanya adalah kalau kurang dari, ya, kurang dari ya. Sama dengan if yang ini kurang dari ini. Ya. Nah, ini kita kunci yang 20-nya. Maka 1, kalau tidak 0. Ya. Tuh. Jadi tinggal kita lihat, ini 1 semua, maka sini 0. Ya. Nanti ini 00, 101, berarti nanti 11, 0, 1, 0. Nah, ini untuk membuktikan bahwa nilainya itu apa ya? Berbeda ya, ibaratnya ya. Jadi kebalikannya gitu. Nah, ini kalau saya ambil nilainya, kita ganti jadi B. Ini juga ganti dengan B. Nah, gitu. Ini juga B. Ya, ini kita buktikan yang ini ya. Nah, jadi yang tadi ini 00101, maka kebalikannya adalah 0011 ya. Tandanya belum Bapak. Mana nih? Kurang dari Pak. Oh ya, kurang darinya betul. Belum saya ganti. Ah, tuh dia. Ah, ini dia. Jadi kan dibalik ya lawannya ya. Nah, itu untuk membuktikan aja ya. Jadi kalau Anda mau cek, ini tinggal diganti aja simbolnya ya. Ya, berarti ini nama kolom juga diganti. Simbol ininya juga diganti ya. Lumayan pengerjaan ini ya. Tinggal diganti semua. Ini ya. Ini juga saya ganti. Ini juga bisa kita ganti. Oke, nah ini. Jadi kita sudah mendapatkan matriks yang discordant ya, discordant. Nah, susah benar sebutnya. Discordance ya. Ini himpunan discordance. Nah, jadi concordance sudah dapat, himpunan discordance sudah dapat. Langkah berikutnya adalah kita menghitung matriks concordance-nya. Nah, menghitung matriks itu menggunakan rumus ini. Nah, jadi gini. Nah, ini. Jadi matriks concordance. Berarti langkah 4 ya. Langkah 4 menghitung matriks concordance. Ini rumusnya. Jadi kita kalikan dengan nilai W-nya. Sehingga kalau ini tinggal langsung aja ya. Ini saya copy aja nilainya. Ini sama dengan ini. Kemudian nah ini. Nah, ini tinggal kita tambahkan CKT. Variabelnya CKT aja, concordance. Nah, ini sama dengan ya. Jadi 1 ini mewakili nilai W ya, nilai W. Nah, ini nilai W-nya ini. Nah, kebetulan W-nya kita buatnya kayak gini tadi. Nah, ini coba saya kembalikan lagi. Ada nilai 5, 3, 4, 4, 2. Ini adalah nilai W. Ya. Seperti ini. Biar bagus, kita kasih warna. Nah, ini warnanya agak gelap. Jadi 1 tinggal kali 5, ya kan, misalnya 1 dikali 3, ya kan gitu. Jadi semuanya tinggal nambah aja ya. Jadi sama dengan sum product dari ini ya terhadap nilai W. Jadi Anda cukup pakai sum product aja di Excel. Langsung dapat nilainya 18. Gitu, Bah. Nah, ini.
Nah, ini adalah nilai dari concordance-nya. Ya. Kemudian, nah ini nanti jadi matriks ini. Nah, kita buatlah matriksnya ya. Kita buat matriksnya seperti ini. Cikan dulu ya. Ini tujuannya untuk dokumentasi ya, jadi kita lebih mudah. Nah, ini kalau dilihat, ini kan C12 ya, agak berbeda dengan yang punya kita ya. Nah, mungkin ada yang keliru di perhitungan dia. Nah, ini kalau kita kan di sini ya modelnya ya. Nah, nanti bagian yang bagian diagonalnya itu kita jadikan 0 ya. Ini 10, 10, 18. Nah, ini yang bagian tengah ini yang kita jadikan strip. Jadikan strip. Nah, ini adalah matriks dari concordance-nya. Jadi tidak terpakai itu yang ini. Yang ini tidak terpakai. Ya, yang ini tidak terpakai. Ya, yang ini tidak terpakai. Gitu. Cuma saya buat kayak gini nanti mudah di ini copy function-nya ya. Oke. Yang berikutnya adalah menghitung matriks discordance. Nah, discordant kita copy dulu biar gampang lihatnya. Nah, matriks discordant itu adalah menghitung nilai maksimum dari VKJ kurang VIJ. Nah, itu. Jadi kita harus ngitung lagi nih. Hitungnya dari yang ini. Nah, ini. Menghitung ini. Ya. Jadi kita buat dulu matriks untuk nilai ini. Ya. Jadi membentuk yang kayak gini tapi dari sini. Dari data ini. Ya. Kalau di sini kan kita pakai if ya. Berarti di sini tinggal langsung aja menggunakan perhitungan minusnya ya. Di sini saya susun dulu DIJ-nya. Saya pakai ini dulu. Ya. Jadi saya belum hitung max ya, baru VIJ kurang V1J kurang V2J untuk yang 12 ya. Jadi caranya sama ya. Cara yang sama kita lakukan ya dengan mengambil nilai absolut. Kalau tadi kan kita pakai if ya. Nah, ini tinggal kita hitung aja nilai absolutnya. Absolut dari nilai ini dikurang ini. Nah, ini kita kunci barisnya. Sehingga dapatlah nilai ini. Ya, karena dia 0 ya. Yang awal pasti 0. Yang kedua adalah kita buat misalnya absolut dari yang pertama ya. Yang kedua ya. Yang kedua dikurang dengan yang pertama. Nah, ini. Sama juga ya. Cara yang sama kita lakukan sehingga dapatlah nilai ini. Nah, gitu. Yang 13 juga. Nah, ini kita buat absolut yang 3 ya, dikurang dengan yang pertama. Kalau tadi kan kita pakai fungsi if ya. Nah, ini kita langsung menggunakan nilai absolutnya untuk hitung selisihnya nih. Nah, yang ini absolut dari yang ke-1 dikurang dengan yang kedua. Ini semua sama juga ya. Yang kedua dikurang dengan yang kedua. Walaupun nanti tidak dipakai ya ini. Sama juga absolut. Yang ketiga dikurang dengan yang kedua. Nah, ini yang ketiga absolut. Dari yang pertama ini kita kurang dengan yang ketiga. Ini sama juga ya, absolut. Yang kedua dikurang dengan yang ketiga. Absolut. Yang ketiga dikurang dengan yang ketiga. Ya, ini nanti tidak terpakai ya. Apa? Nah, ini kita udah dapat nih. Ya, udah dapat. Sekarang tinggal kita ngambil yang maksimum. Karena kan kita ngambil maksimum nih. Maksimum dari yang ini. Ya, ngambil maksimum. Jadi, sama dengan max
dari ini. Nah, tuh, dapat nilai maksnya. Sekarang kita dapatkan lagi yang maks paling bawah. Ini kan ada bawah, ada lagi maks yang gini. Ya, jadi kita ambil lagi nilai maks maksimum dari semua maksimum. Ya, maks dari ini. Nah, ini adalah maks. Nah, gitu loh. Sehingga dapatlah nilai ini. Ya. Nah, sekarang untuk menghitung nilai D-nya, ya, ini kan kita udah dapat selisihnya ya, selisihnya. Kemudian kita ngambil nilai maksnya, ya. Nah, ini harus kita bagi dengan nilai maks ini. Ya, sehingga kalau kita ambil di sini variabelnya pakai DKL aja ya. DKL aja ya. DKL ini sama dengan nilai maks dibagi dengan ini. Nah, ini kita kunci. Nah, ini ada DKL. Ya, jadi DKL ini yang ini. Nah, ini. Jadi inilah dia matriksnya. Dan jadilah matriks untuk disorder. Ya. Nah, seperti ini nanti matriksnya. Jadi kita buat dulu matriksnya. Saya hapus. Nah, ini. Saya buat di sini. Ini sama dengan yang kedua. Ini sama dengan yang ketiga. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan yang satu. Yang ini sama dengan yang ini. Yang ini sama dengan satu. Jadi ini adalah hasil dari matriks discordance ya. Matriks discordance. Yang ini matriks concordance. Ini matriks concordance. Jadi sudah ada matriks concordance, ada matriks discordance. Kemudian menghitung nilai threshold. Jadi kita harus menghitung nilai threshold ya. Threshold. Ini saya kopikan dulu. Jadi langkah keberapa nih? Langkah ke-5 ya. Langkah ke-5. Langkah ke-5. Menentukan matriks dominan concordance dan discordance ya. Dengan menghitung nilai threshold DC ya. Nilai threshold ini kalau kita lihat dari cara ngitungnya ya, itu menghitung dengan nilai CKL-nya itu kita jumlahkan ya, kita jumlahkan. Jadi kita jumlahkan yang ini, nilai ini kita jumlahkan dibagi dengan 3 kali 3 min 1. Jadi nilai C-nya itu sama dengan summary dari ini semua ya, dibagi dengan berarti nilainya langsung aja ya, karena kan jumlah alternatifnya itu cuma 3, berarti 3 kali 3 min 1 ya. Nah ini jadi thresholdnya 9. Ini agak beda ya dengan sini ya. Kemudian elemen matriks F ditentukan dengan cara ini. Jadi kalau CKL-nya lebih dari C, nah, jadi yang ini ya. Jadi yang ini kalau lebih dari C threshold maka nilainya 1. Sehingga saya bisa buat di sini matriks F. Ini saya buat di sini. Agak ke bawah ya. Matriks F. Ya. Ini kita ganti. If ya. Kalau CKL-nya lebih dari C, nah ini C ya. Lebih dari C ya. Ada sama dengan
maka nilainya adalah 1. Kalau tidak, nilainya adalah 0. Nah, gitu. Nah, ini. Tuh. Oh. Oh. Ini belum saya kunci ya. Ya, ini. Nah, ini tetap di strip ya. Nah, jadi untuk F-nya udah ada nih nilainya nih. Nah, sekarang kita hitung yang dominan discordance. Ya, dominan discordance itu menggunakan threshold juga, sama. Jadi kita harus hitung juga threshold D. Nah, di sini saya tulis nilai threshold D ya. Kok tadi C-nya? Oh ya, karena dia auto ini ya. Ya. Nah, nih. Jadi nggak jadi copyright gitu ya. Nah, untuk yang threshold discordance ya, ini mengambil yang ini yang D. Nah, ini kita hitung totalnya dibagi dengan cara yang sama ya. Jadi matriks nilai D-nya itu sama dengan summary dari ini semua ya. Kita bagi dengan 3 kali 3 min 1. Nah, ini nilai threshold-nya. Nah, cara yang sama ya kita buat untuk matriks G. Jadi kalau nilainya ya if ya nilai D-nya lebih besar daripada threshold, ini kita kunci, maka nilainya 1, kalau tidak nilainya 0. Nah, bagian tengah kita stripkan. Nah, ini kita udah dapat nih matriks F dan matriks G. Ya. Sekarang langkah terakhir adalah menentukan agregasi dominan matriks. Ya. Jadi menentukan agregasi dominan matriks. Ini saya pindahkan dulu. Jadi langkah ke-6. Langkah 6 menentukan agregat ya, dominans matriks. Dengan cara kita mengalihkan matriks F dengan matriks G ya. Jadi matriks F dengan matriks G-nya itu kita kalikan. Nah, jadi tinggal kalikan aja ini dengan ini, ya, ini dengan ini, ya, ini dengan ini, dan seterusnya ya. Jadi ini bisa saya buat ini matriks E. Ya. Ya. Sama dengan ini kalikan dengan ini, udah gitu ya. Ini enggak apa-apa ya, karena dia minus kali minus gitu ya. Ini tinggal saya bikin minus saja gitu. Nah, selesai dah kita nih. Jadi kita sudah mendapatkan satu nilai ya. Sehingga kalau kita lihat di sini matriks E-nya itu ya bisa kita artikan inilah alternatifnya ya. Nah, ini transpose dari ini. Ya, ini. Nah, jadi kalau bacanya begini, ini kita ambil yang ini ya. Ya, maka A3 ya, jadi solusinya alternatif A3 lebih baik ya dibandingkan A1. Kemudian alternatif ya A3 lebih baik dibandingkan dengan A2. Jadi solusinya ada 2 di sini. Jadi A3 ya, lebih baik daripada A1 ya. Kemudian A3 lebih dari yang A2. Jadi ini solusinya ada 2 nih.
Ya, kalau menurut modul ya karena mungkin ada salah ngitung di sini dia dapatnya cuma 1 ya. Gitu. Jadi tinggal dikoreksi aja ya. Ya, tapi kalau menurut dari hasil hitungan kita sih udah dapat. Nah, ini adalah yang untuk metode Electre ya.